Perkenalan saya Dedi Munanda. Saya sekolah di jurusan kejuruan. Saya mengidentifikasi dari rumus IMC kuadrat. Tahu kan rumus IMC kuadrat? IMC kuadrat yaitu hasil penggabungan dari sebuah energi. Jadi sebuah energi sama dengan massa sebuah benda dikalikan dengan intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya ini meliputi 2 kuadrat, yang artinya 2 kuadrat intensitas cahaya itu dibagi 2 antara energi dan intensitas cahaya menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan oleh cahaya dan berat dari sebuah benda itu dibuat dan menghasilkan senjata yang berupa bom atom. Saya tidak mengenal bom atom. Bom atom yaitu alat yang mematikan. Dari abad 20-an, ilmuwan Albert Einstein menggagaskan bahwa sedikit energi atau sedikit massa dikalikan intensitas cahaya dikuadratkan menghasilkan energi yang besar. Jadi energi ini mengubahnya menjadi intensitas cahaya yang menghasilkan sebuah energi yang besar. Alhasil dari persatuan itu menghasilkan sebuah energi yang oleh sebab itu Albert Einstein menggagaskan pada Presiden Amerika Wilson untuk membuat bom atom sebelum para ilmuwan yang lain dari negara lain atau Jerman membikinnya. Jadi oleh sebab itu Albert Einstein waktu itu sedang di Amerika mengirim surat pada Presiden Amerika Serikat menyuruh membuat bom atom secara rahasia. Pada tahun 1945 pada Perang Kedua, negara atau Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Nagasaki. Semua luluh lantak akibat dijatuhkan bom atom. Tahu kenapa? Energi yang dihasilkan bom atom itu sangat besar. Dari sebuah massa dan intensitas cahaya dikumpulkan atau menyatu menghasilkan energi yang besar, sehingga dalam bom atom menghasilkan energi. Jadi ibaratnya kayak sebuah nuklir yang menghasilkan getaran atau energi yang menghancurkan sebuah benda yang akan dijatuhkan bom atom tersebut. Jadi IMC kuadrat sangat brilian. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Dia seorang ilmuwan brilian. Saya kagum pada dia. Namun di bawah ketenarannya, saya masih penasaran dengan apa tentang intensitas cahaya yang menghasilkan 10 tahun lagi, atau saat kita sedang menyoroti ke atas ruang angkasa, menyoroti lampu senter. Ibaratnya lampu senter kita soroti tahun 2010. Saya ingin mengetahui apakah benar menurut Albert Einstein 10 tahun lagi cahaya itu akan balik lagi ke yang kita sorot semula.
tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun kalau soal rumus yang lain tentang magnet mungkin itu benar. Ada persamaan antara saya dengan Albert Einstein. Saya lahirnya tahun 14 Maret. Sedangkan Albert Einstein 14 Maret, saya 18 Maret. Sangat mendekati. Tahukah bumi bermagnet? Magnet memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Setiap magnet memiliki dua ujung. Artinya, setiap magnet itu mempunyai dua ujung, antara ujung utara dan ujung selatan. Utara dan selatan. Yang satu kutub utara dan satu kutub selatan. Kutub utara dari setiap magnet tertarik ke kutub selatan dari magnet lain. Dekatkan kutub-kutub yang berlawanan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Tapi coba kutub yang sama, utara dan utara, dan atau selatan dan selatan. Apakah kamu yakin tidak akan dapat melakukannya? Mereka akan saling tolak-menolak. Besi di dalam bumi menciptakan kekuatan magnetik. Bumi sendiri memiliki ujung kutub utara dekat kutub utara dan kutub selatan dekat kutub selatan. Jarum kompas bermagnet, salah satu ujungnya tertarik ke arah kutub utara bumi dan satunya lagi ke kutub utara ke kutub selatan bumi. Di ujung jarum kompas ada sebuah jarum yang selalu menunjukkan ke utara, menunjukkan ke atas. Itulah bumi bermagnet. Tahukah Albert Einstein? Dia seorang cinta damai. Banyak ahli bilang dia seorang pemarah dan sangat egois. Tidak tahu di alamnya Einstein dia menyatakan Einstein dalam 4 dimensi. Namun saya menggagaskan kelima, yaitu dimensi ruang. Sebelumnya 4 dimensi pada Albert Einstein. Orang mengukur benda-benda dengan 3 cara, panjang, lebar, dan tebal. Benda apapun, sepotong roti, TV, yoyo, adalah berapa sentimeter tingginya, berapa sentimeter lebarnya, berapa sentimeter tebalnya. Tiga cara mengukur ini dikenal dengan dimensi. Albert Einstein menggagaskan dimensi keempat. Waktu ialah waktu. Albert berkata bahwa dimensi waktu sama pentingnya dengan panjang dan lebar dan tebal, terutama jika mengukur sesuatu yang sangat besar, seperti luar angkasa. Berpikir mengenai ukuran ruang angkasa luar, namun melupakan segi waktu yang dibutuhkan. Segi waktu yang dibutuhkan itu sama saja seperti berpikir mengenai lagu tanpa lirik, sesuatu yang penting terlupakan. Jadi saya menggagaskan dimensi keempat, yaitu dimensi ruang. Tanpa ruang, benda tersebut tidak dapat menempati tempat tersebut atau ruang tersebut. Jadi intinya dimensi kelima, yaitu dimensi ruang, sangat berpengaruh juga terhadap 4 dimensi tadi, antara panjang, tebal, lebar, waktu. Dan dimensi kelima adalah
Nagasaki.